Hadratul Muhtaramin Ma'asyirul Kurama wal Anza, pengurus Masjid Agung Surakarta yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita hadir dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dan keluarga kita selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhwani wa akhwati rahimakumullah, melanjutkan daripada kajian tafsir masih sama dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna ing lafat amanna. Amanna iman sapa kita billahi ing Allah, wa bil yaumil akhir lan ing dina akhir. Ai yaumal qiyamati, ai yaumil qiyamati tegese dina kiamat, li'annahu krana sa'tuhuni yaumul qiyamah iku akhirul ayyam. Wa ma hum lan ora ana hum utawi annas iku bi mukminina pira-pira wong kang iman. Ru'ya dan raksa fihi ing dalam lafat hum apa makna man, maknane lafat man, wa fi dhamiri yaqulu lan ing dalam dhamiri lafat yaqulu lafduha lafat man. Wa nuzila fil munafikin, ayat ini diturunkan untuk orang-orang munafik, di mana dijelaskan bahwasanya orang munafik itu kebanyakan di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena di Mekah itu kebanyakan sebaliknya. Di Mekah itu orang-orang lebih menyembunyikan imannya, karena pada saat itu ancaman di kota Mekah, banyak yang menyembunyikan keislamannya karena memang Islam belum kuat. Oleh karenanya kalau ayat-ayat munafikun itu kebanyakan 90 bahkan 95% diturunkan di kota Madinah. Itu pun setelah perang Badar. Jadi awal mula terjadinya munafik, ya, timbulnya orang-orang munafik itu setelah perang Badar, di mana ayat ini diturunkan kepada orang munafik, yang khususnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu seorang ahlul kitab yang merekrut orang-orang Yahudi di Madinah, karena dia memang salah satu ketua daripada ahlul kitab, orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi dia menginginkan menjadi seorang raja di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Karena menginginkan dia seorang raja dan sudah merasa pantas menjadi seorang raja, menjadi pemimpin, kok tahu-tahu Rasulullah hadir. Hijrah ke Madinah, dan hijrah ke Madinah ahlul kitab yang masuk Islam pertama kali yaitu Abdullah bin Husain yang kami ceritakan kemarin. Abdullah bin Husain yang namanya diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah bin Salam. Beliau ahlul kitab pertama yang masuk Islam. Kemudian di antara anak buahnya Abdullah bin Salam itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ayat ini turun untuk dia dan juga orang-orang munafik yang lain tentunya. Akan tetapi Abdullah bin Salul itu memang orangnya pinter. Munafiknya itu munafik tenanan. Jadi kalau dia itu ketemu dengan Abu Bakar, ya, ya As-Siddiq,
Ya akhu Rasulullah, ya sahib Rasulullah, engkaulah yang menemani daripada Rasul tatkala ada di gua. Engkaulah orang yang pertama setelah Rasul masuk surga. Dilem terus. Ya. Ketemu dengan Sayyidina Ali juga demikian. Ya khala Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, engkaulah babul ilim. Dilem. Seakan-akan memang betul-betul Abdullah bin Ubay itu betul-betul iman kepada Rasulullah, seakan-akan. Akan tetapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bimu'minin. Nah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abdullah bin Ubay berkata begini, ngelem Abu Bakar, ngelem saya. Apa kata Rasulullah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka Abdullah bin Ubay dan teman-temannya tidaklah beriman kepada Allah. Nah, ini ayat ini turun untuk mereka, yaitu orang-orang munafik pertama di kota Madinah. Itu terjadi munculnya orang-orang munafik itu setelah perang Badar. Karena kemenangan orang Islam di saat itu merupakan kemenangan yang mutlak, sehingga Islam di saat itu sudah mulai menata kekuatan. Dari situlah Abdullah bin Ubay khawatir dirinya tersingkirkan, akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Padahal di dalam hatinya tetap mengingkari dan menginginkan dirinya itu menjadi seorang pemimpin. Makanya orang munafik itu ada dua. Ada munafik yang kekal di neraka, ada orang munafik yang diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Ini munafik yang munafiknya munafikul akbar, istilah di dalam ilmu tafsir. Apa munafik akbar itu? Munafiknya orang-orang yang memang mengingkari daripada akidah. Jadi pada hakikatnya dia bukan iman, memang tidak iman. Itu namanya munafik akbar. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu ada dua. Ada munafik akidah, ada munafik amal. Nah, kalau munafik amal itu ada dua kemungkinan, imma nu'adzib wa imma naufir, kata Allah. Ada kalanya aku mengadab dia dan ada kalanya aku mengampuni. Masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau munafik akbar, munafiknya akidah, karena memang pada hakikatnya orang itu tidak beriman, ya. Akan tetapi karena ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kedudukannya, menyelamatkan daripada harta dan nyawanya, dia pura-pura iman. Ini munafik akidah. Nah, kalau munafik amal seperti apa? Munafik amal itu seperti riya, itu munafik amal. Riya dalam berbuat, pamer dalam berbuat, itu kan bukan karena Allah. Itu munafik amal. Sebenarnya dia iman, akan tetapi munafik dalam segi amal. Lah, ulama lughah mengatakan bahwasanya munafik itu adalah idharu ma laysa fi yutmar, yaitu menjelaskan, menampakkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu ulama lughah. Oleh karenanya Abdullah bin Ubay ini merupakan orang pertama yang dicap munafik di dalam Al-Quran. Dia itu adalah seorang ahlul kitab karena merekomendasikan dirinya seorang raja. Kemudian setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan umat Islam sudah mendapat kekuatan, sudah mendapat dukungan dari Ansor, makanya Abdullah bin Ubay ini pura-pura masuk Islam dan mengamankan daripada dirinya, hartanya dan keluarganya. Itulah yang dimaksud daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan iman, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan aku beriman kepada yaumul akhir. Kenapa di sini dikatakan yaumul akhir? Ay yaumul qiyamah li'annahu akhirul ayyam.
Ayyaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, karena hari kiamat itu adalah akhir daripada hari. Yang sehingga dikatakan bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari di mana di situ dikatakan oleh Rasulullah salah satu kegelapan dari kegelapan dunia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum nuraini, aku tinggalkan dua nur kepada kalian, fi dzulmataini, di dalam dua kegelapan. Nur yang pertama nurul Quran, yang kedua nurus sedekah. Orang ahli Quran di dalam kuburnya dikatakan bahwasanya zulmatul qabrih, yang pertama nur cahaya, dua cahaya tersebut untuk dua kegelapan. Yang pertama cahaya Quran, kedua cahaya sedekah. Kegelapannya di mana? Zulmatul qabrih wa zulmatul yaumil qiyamah, yaitu tatkala gelapnya kubur dan juga gelapnya hari kiamat. Makanya tatkala hari kiamat dikatakan akhirul ayyam, yaitu sudah tatkala matahari, rembulan semuanya hancur dan di situ sudah menjadi akhir daripada segalanya. Makanya dikatakan wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Abdullah bin Ubay, ahlul kitab tersebut, yang mengaku dirinya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, pada hakikatnya wa ma hum bimu'minin, dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak beriman, kata Rasul. Yukhadi'una Allah walladzina amanu yukhadi'una, kang padha mbujuk sapa man Allah ing Allah, walladzina lan wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, iman bidhari hilafi ma kelawan mertelaken swalayane perkara, abtanuhu kang padha nyimpen sapa man ing ma, nyatane ma minal kufri saking sifat kufur, liyadfa'u krana supaya anae nolak sapa man anhum saking alladzina amanu ahkamahu ing pira-pira hukume, ahkamahu ing pira-pira hukume Allah ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Di sini dikatakan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu. Ya. Makanya munafik itu sangat berbahaya sekali. Ya. Lebih baik berteman dengan orang yang jelas-jelas menjadi musuh, atau berperang dengan orang kafir cetok. Ya. Kalau berperang dengan orang munafik itu ruwet. Ya. Kenapa? Karena sing ditampake apike, sing ditampake dia iman kepada Allah, akan tetapi berkhianat kepada orang-orang muslim. Di situ kebanyakan perang pada zaman Rasulullah itu kekalahan itu disebabkan banyak orang-orang munafik. Ya. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah banyak orang-orang munafik. Makanya tidak heran kalau sekarang orang munafik itu banyak, tidak heran karena pada masa Rasulullah sudah banyak. Yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman. Dengan apa mereka menipu? Biidhari hilafi ma abtanuhu, dengan menjelaskan sesuatu yang tidak sama dengan batinnya. Ya. Luare ngetokke, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabatnya Rasulullah. Wahai Ali, engkau adalah sepupu Rasulullah, engkau adalah Madinatul Ilim. Tatkala Abdullah bin Ubay ini kembali kepada orangnya, kepada sahabatnya sendiri, kepada teman-temannya, Abdullah bin Ubay itu mengatakan, seperti itulah kalian kalau bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan sahabat-sahabatnya Muhammad, berkatalah sebagaimana yang aku katakan tadi. Sanjung mereka, lem mereka, akan tetapi kalian jangan percaya kepada mereka. Itu perkataan Abdullah bin Ubay. Oleh karenanya jadi dikatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu, dengan menjelaskan apa? Menjelaskan sesuatu yang tidak semestinya. Pada hakikatnya apa? Ma abtanuhu minal kufri. Mereka itu adalah yang disimpan di dalam hatinya, yaitu kekufuran. Tujuannya apa? Liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, karena untuk menolak daripada hukum-hukum Allah, agar mereka
tidak dikenakan pajak, agar mereka tidak diperangi. Kalau mereka masih menampakkan kekafirannya, mereka masih di dalam kekufuran dan orang Islam tahu, otomatis mereka akan diperangi. Nah, disitulah yang dimaksud daripada abtanuhu minal kufri. Jadi kafirnya Abdullah bin Ubay itu, munafiknya Abdullah bin Ubay itu adalah kemunafikan yang bersifat akidah. Karena di sini dikatakan biidhari khilafi ma abtanuhu, dengan menampakkan sesuatu yang ada di dalam yang berlawanan dengan hatinya. Hatinya apa? Minal kufri, masih di dalam kekufuran, bukan keimanan. Ya. Ini yang dimaksud daripada munafik akidah. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma yukhadi'una, lan orang bojuk sapa annas illa anfusahum, angin ing awak dhewe ni annas, li anna wibala khadaihim, karena satune bila ini bojokane annas atau man iku rajiun bali ilaihim maring nas, fayaftadihuna moko dadi kaweleh-weleh sapa annas fid dunya ing dalem dunya biitla illahi kelawan oleh ngetokaken Gusti Allah nabiyahu ing nabine Gusti Allah alama ing atase barang abtanuhu kang nyimpen sapa man hu ing ma wa yu'aqabuna lan den siksa sapa man fil akhirati ing dalem akhirat. Wa ma yukhadi'una, mereka mau menipu Allah dan mau menipu Rasulullah. Akan tetapi Allah mengatakan wa ma yukhadi'una, mereka tidaklah menipu illa anfusahum, kecuali kepada dirinya sendiri. Apa tipuan yang kembali kepada diri mereka? Li'anna wibala khadaihim raji'un ilaihim, karena tipuan mereka hakikatnya kembali kepada mereka sendiri. Dengan cara apa? Fayaftadihuna fid dunya biitla'illahi nabiyahu. Allah menampakkan, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang-orang munafik yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir itu sebenarnya mereka itu tidak beriman, dan Rasulullah tahu itu. Ya. Makanya mereka itu malu, mereka itu terhina. Kenapa? Karena mereka diketahui oleh Rasulullah apa yang mereka sembunyikan, yaitu kekufuran yang ada di dalam hatinya. Itu di dunia. Kemudian wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka akan disiksa oleh Allah di akhirat. Nah, bahasa ini wa yu'aqabuna fil akhirah, orang munafik yang model inilah yang dimaksud daripada munafik akidah, yang dikatakan di dalam Al-Quran innal munafikina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik adalah dimasukkan oleh Allah atau berada di tempat yang paling bawah daripada neraka. Yu'aqabuna finnar. Jadi orang munafik itu bukan, tidak semua orang munafik itu Islam, enggak. Tidak semua orang munafik itu iman, enggak. Ada munafik yang memang kemunafikannya tersebut yang disimpan itu bukan kebohongan tapi kekufuran. Yu'aqabuna fil akhir wa ma yash'urun lan ora podo ngerti sapa annas ay ya'lamuna, tegese ngerti sapa annas anna khada'ahum, sak temene tipu dayane annas iku li anfusihim bali maring awak dhewe ni annas. Mereka tidak sadar, kata Allah, bahwasanya tipu daya yang mereka lancarkan, tipu daya yang mereka gunakan untuk menipu Allah dan menipu Rasulullah serta menipu orang-orang yang beriman, maka tipuan itu hakikatnya kembali kepada diri mereka sendiri. Wal mukhada'atu utawi lafat mukhada'ah huna ing dalam iki-iki panggonan iku min wahidin saking lafat kang mufrad. Ka'aqabatul lussah, kaya lafat aqabatu nyiksa sapa ingsun al-lussah. Mukhada'ah ini merupakan khada'ah, merupakan lafat yang mufrad di dalam konteks keisiman.
di dalam konteks mufrad, tasniyah dan jamaknya, sebagaimana aqabatul lusuh. Wa zikrullah utawi nyebut lafat Allah fiha ing dalam ayat iku tahsinun krana bagusaken, wa fi qiraati wa ma yakhda'un, dan juga ada di dalam suatu bacaan yaitu lafadznya wa ma yakhda'una bukan wa ma yukhadi'una di dalam sebagian qiraah ya. Kemudian kembali kepada orang-orang munafik, bahwasanya di dalam Madinah, di dalam kota Madinah itu ada qabilah yang namanya, yang didominasi oleh ahlul kitab. Itu ada beberapa qabilah yang memang kebanyakan dari qabilah tersebut adalah orang-orang munafik yang memang disponsori oleh Abdullah bin Ubay tersebut, sehingga mereka tatkala peperangan sudah selesai, mereka masuk berbondong-bondong kepada agama Islam dengan latar belakang kemunafikan itu sendiri. Makanya dikatakan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya ayat-ayat munafik itu kebanyakan turun di kota Madinah. Dan mereka, orang-orang tersebut tidak sadar ya, dianggapnya menjadi orang munafik, membohongi Allah, membohongi Rasulullah, dianggapnya mereka strateginya sudah berhasil. Akan tetapi Allah memberi bocoran kepada Rasulullah bahwasanya mereka hakikatnya tidaklah beriman. Fi qulubihim iku tetep ing dalem atine man maradun utawi lara, ay syakkun tegese mamang, wa nifaqun lan munafik. Fa huwa maka utawi nifaq iku yamridu lara qulubahum, iku yamridu lara apa nifaq qulubahum, ngelaraaken, iku yumradu ngelaraaken apa nifaq qulubahum ing pira-pira atine man, ayyut ifuha tegese ngapesaken apa nifaq ha iman. Fazada maka nuli nambahi hu ing man sapa Allahu Allah, nambahi maradon ing lara bima kelawan barang anzalahu kang wis nurunaken sapa Allahu ing ma minatani minal Qur'ani saking Al-Qur'an, likufrihim krana kufuri man bihi kelawan Al-Qur'an. Walahum lan iku tetep gadhe man adzabun utawi azab siksa alimun kang nglarakaken. Ai muallimun tegese adab kang nglarakaken bima kelawan sebab barang kanu kang ana apa sapa man iku yukadzibuna padha ngapusi sapa man. Di sini ada bahasa fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hati mereka itu ada marad, ada penyakit. Penyakit itu apa? Syak wa nifaq, yaitu ada keraguan-raguan di dalam hatinya orang-orang munafikun tersebut. Dikatakan oleh Allah bahwasanya hatinya itu sakit. Hatinya itu sakit. Apa penyakit yang ada di dalam hatinya tersebut? Yaitu syakkun wa nifakun. Penyakit syak, penyakit mamang, dan nifak, yaitu penyakit munafik. Fahuwa yumridu qulubahum ayyut ifuha. Penyakit syak itu dapat melemahkan hati mereka. Ibaratkan seperti ini. Orang melakukan sesuatu akan tetapi ragu. Nah, di situ namanya yut'ifuha. Semangatnya akan jadi kendor, semangatnya akan jadi pudar. Orang sama, tatkala dia mau masuk Islam, ya, kemudian di dalam hatinya terdapat syak dan nifak, itu merupakan suatu penyakit yang menghilangkan motivasi untuk masuk kepada agama Islam. Itu yang terjadi kepada ahlul kitab, kepada orang-orang munafik di Madinah ya. Jadi masih ada keraguan, masih ada kemunafikan. Kemunafikan itu dengan sebab apa? Kepentingan. Jadi kebanyakan sifat munafik itu dilatar belakangi oleh suatu kepentingan. Seperti yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay. Dia punya kepentingan, ingin menjadi raja di kota Madinah, ingin menguasai kota Madinah. Dan dia masuk Islam bukan karena suatu keimanan, tapi suatu kepentingan. Agar apa? Agar dirinya selamat, anggotanya selamat, kaumnya selamat, hartanya selamat, dan juga agar tidak diperangi oleh orang-orang muslim saat itu. Jadi orang munafik itu kebanyakan apa? Orang yang punya kepentingan.
Itu pada poin di dalam ayat ini. Fazadahumullahu marada, kemudian setelah dia ragu, setelah dia punya sifat nifak, Allah menambahi penyakit tersebut. Ditambahi dengan apa? Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Wong wis ragu untuk masuk Islam, wong wis punya kepentingan agar Islam tidak tersebar di kota Madinah, kemudian Allah menambahi penyakitnya tersebut. Wis loro tambah ketiban tangga, ya. Dengan apa? Bima anzalahu minal Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an. Tambah loro mereka. Tambah tersiksa. Ibaratkan orang itu punya penyakit iri, ya. Orang punya penyakit iri, ya. Penyakit iri itu ruwet, ya. Orang ngopo-ngopo tapi loro, ya. Yen tiba sih ono sebab ya. Orang ngopo-ngopo tapi loro. Nah, sing diereni apa? Sing diereni ternyata apa? Tonggone iso tumbas speed motor, loro ati. Bar tumbas speed motor untuk sasi ternyata tumbas mobil, iso yo geblak. Ya, itu namanya fazadahumullah, ya. Fazadahumullahu marad, ditambahi karo Gusti Allah. Penyakitnya ditambahi. Ini penyakit yang disebut dengan nifak. Karena mereka sudah ragu, karena mereka sudah punya kepentingan yang tujuannya kok andaikan mereka bisa itu ingin menghalau dakwahnya Rasulullah. Kok andaikan mereka punya kekuatan, akan tetapi mereka sudah lemah, ya, mereka sudah lemah, dan pimpinan mereka, yaitu pendeta mereka Abdullah bin Husain, atau yang disebut setelah jadi sahabat Abdullah bin Salam yang dijamin masuk surga oleh Allah, sudah masuk Islam, yang sehingga tambah lemahlah kekuatan mereka. Satu-satunya jalan yaitu jadi orang munafik itu. Mau masuk Islam secara utuh, mereka tetap kufur. Tidak masuk Islam, mereka dalam kondisi bahaya. Makanya jadi orang munafik itu solusinya. Walahum adzabun alim, lan ikut tetap yang dalam annas orang-orang munafik itu adalah azab yang pedih. Nah, ini ayat ini juga menjelaskan tentang menguatkan bagaimana akidah munafik yang terjadi pada Abdullah bin Ubay itu adalah munafik akidah. Makanya dikatakan azabun alim. Dari beberapa ayat yang disebut di atas menunjukkan semuanya. Yang pertama, yu'aqabuna fil akhirah, mereka akan disiksa di akhirat. Kemudian di bawah disebutkan azabun alim, yaitu siksa yang pedih. Dari sini bahwasanya menunjukkan kemunafikan yang terjadi kepada ahlul kitab di kota Madinah, khususnya Ubay wa ashabih, itu adalah kemunafikan yaitu yang bersifat akidah, yaitu munafik akbar, yang memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa Allah menyiksa mereka? Bima kanu yukadzibun, wa fi riwayatin bima kanu yakdzibun, yaitu dengan sebab mereka mendustai terhadap apa yang telah mereka lakukan, mengatakan iman, kemudian mendustai Al-Quran, mendustai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak lagi beriman, mereka sudah jauh daripada keimanan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwasanya ayat yang diturunkan kepada Abdullah atau kepada orang-orang munafik di kota Madinah itu, qala ulamauna al-mu'min dorbanih, mu'minun yuhibbuhullah wa yuwallihi. Jadi tatkala orang munafik itu ada dua macam, ada munafik akidah, ada munafik amal. Munafik akidah ini adalah orang-orang yang disiksa oleh Allah sebagaimana di dalam ayat ini, walahum adzabun alim. Kemudian yang munafik amal itu imma nu'adzib wa imma naufir. Ada kalanya Allah mengampuni, ada kalanya Allah mengadab. Itu hak prerogatif Allah. Nah, tatkala orang munafik itu terbagi menjadi dua, maka orang mukmin pun terjadi menjadi dua. Ada mukmin yuhibbuhullah wa yuwallihi. Ada mukmin yang memang dicintai oleh Allah, ada mukmin yang memang
dijadikan kekasih oleh Allah, wa mu'minun la yuhibbuhullah, dan ada orang mukmin yang tidak dicintai oleh Allah, wa la yuwallihi, dan tidak menjadi kekasih Allah, wa yu'adihi, dan bahkan Allah memusuhi dia. Iki rotok anu ya, rotok konsen ngaji nih sidik ini, rotok konsen. Jangan dipedot sampai keterangan ini bahaya ini. Rotok konsen sidik. Ada orang mukmin dicintai oleh Allah dan menjadi kekasih Allah. Ada orang mukmin yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak menjadi kekasih Allah. Itu dalam tafsir Qurtubi seperti itu. Kemudian saya contohkan begini. Allah mencintai orang-orang yang ahlul jannah. Ya. Ulama sepakat bahwasanya innallaha yuhibbu liman ulima annahu min ahlil jannah. Allah sangat mencintai orang yang ahlul jannah. Wa annallaha la yuhibbu liman alima annahu min ahlin nar, dan Allah sangat tidak cinta kepada orang ahli neraka. Ini poin ya, poin. Kita tahu ndak bahwasanya kita itu ahlul jannah? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Karena surga itu hak prerogatif Allah. Maka jangan sekali-kali orang mengatakan dia ahli neraka. Jangan. Itu sudah merampas haknya Allah. Yang mempunyai hak untuk memasukkan surga neraka itu Allah. Makanya tatkala ada orang mengatakan dia ahli neraka, jangan. Kapan dia punya tiket ke neraka? Kapan dia tahu daftarnya penduduk neraka itu siapa saja? Kapan dia tahu? Wong malaikat saja tidak tahu. Ini hak prerogatif Allah. Jadi jangan merampas daripada tugasnya Allah, jangan merampas daripada haknya Allah. Nah, Allah yuhibbu liman ulima annahu min ahlil jannah. Allah sangat mencintai orang yang ahli surga. Seperti contoh Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar itu sudah dicintai oleh Allah sebelum Sayyidina Umar itu masuk Islam. Kenapa? Li'annallaha ulima annahu min ahlil jannah. Karena Allah itu tahu betul, ya, tahu betul akhir dari perjalanan Sayyidina Umar. Makanya di dalam hadis Ibnu Majah dikatakan al-a'malu bil khawatimi. Amal itu tergantung akhirnya. Ya, amal itu tergantung akhirnya. Allah sudah mencintai Sayyidina Umar walaupun Sayyidina Umar itu belum masuk surga, belum masuk Islam. Sebagaimana Allah sudah melaknat iblis sebelum iblis itu kufur. Ya. Paham ya? Di sini paham ya? Kenapa Allah melaknat? Allah tidak mencintai iblis li'annahu min ahlil jannah, min ahlin nar. Karena iblis itu sudah tahu, Allah itu sudah paham betul iblis itu ahli neraka. Walaupun ibadahnya iblis, ya, ibadahnya iblis itu tidak ada ibadah menungso sing ngalahke ibadah iblis. Sampai malaikat itu 300 tahun itu berguru kepada iblis. Saking alimnya, saking ibadahnya luar biasa. Akan tetapi Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena dia min ahlil nar. Nah, sementara kita kan tidak tahu. Ada orang ahli ibadah, mungkin kita cinta. Kenapa? Karena melihat ibadahnya. Allah tidak. Yang dilihat Allah itu adalah ahlun nar dan ahlul jannah. Dan yang dilihat Allah itu adalah ayyuwafi bil iman. Karena Sayyidina Umar dicintai, yuhibbullahu fi ibadati fi ubadatil asnam. Bukannya Allah itu mencintai karena Sayyidina Umar itu nyembah berhala, bukan itunya yang dicintai Allah.
Akan tetapi yang dicintai Allah itu adalah keimanannya di saat dia wafat. Karena wafatnya membawa iman. Sedangkan iblis, walaupun dia nyembah Allah, tetapi yang dilihat oleh Allah itu kekufuran yang ada di dalam dirinya tatkala dia meninggal. Ini yang dimaksud al-mu'min dorbane yuhibbuhullah wa yuwalli, wal mu'min la yuhibbuhu wa la yuwalli. Jadi mukmin yang memang orang mukmin itu ahli nar, Allah sudah tidak cinta, dari awal sudah tidak cinta. Sebaliknya, orang mukmin yang sebelumnya itu bukan mukmin, seperti Sayyidina Umar waktu nyembah berhala, Allah sudah mencintainya, tapi bukan cinta karena menyembah berhalanya, tapi di sini ada keimanan yang akan dibawa mati oleh dia, yang sehingga menyebabkan Sayyidina Umar min ahlil jannah. Ini keterangan ini terdapat di dalam tafsir Qurtubi. Makanya kita ini sebagai apa? Sebagai introspeksi saja, muhasabah kepada kita. Jangan sampai kita itu terlalu di dalam menyikapi sesuatu yang bukan ranahnya. Jangan terlalu menyikapi atau mengecap sesuatu yang bukan ranah kita. Mungkin tetangga kita atau saudara kita atau teman kita saat ini masih di dalam kekufuran, tapi kita nggak tahu besok, lusa, atau seminggu sebelum meninggal dia Islam. Kita nggak tahu. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Sebaliknya, orang yang kita cintai, orang yang ahli ibadah, mungkin kita cintai karena ibadahnya, dan itu sah-sah saja. Akan tetapi jangan kita mengecap dia ahlul jannah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada perjalanan dia. Sebagaimana iblis menyembah Allah itu ratusan ribu tahun, akan tetapi akhir daripada perjalanan iblis adalah perjalanan yang dalam kekufuran, akhirnya min ahlin nar. Makanya dikatakan iblis laknatullah. Itulah hal yang menjadi ranahnya Allah, jangan kita rampas, yaitu tentang hak husnul khotimah dan juga tentang hak ahlul jannah atau ahlun nar. Demikian juga wal kafiru dorbani, orang kafir juga ada dua. Sebagaimana tadi, orang kafir yang yuhibbuhullah wa yuwallihi wa la yuhibbuhu wa la yuwallihi. Orang kafir yang tidak dicintai Allah memang kafir tulen, urip sak mati ini kafir. Orang kafir yang dicintai Allah sebagaimana Sayyidina Umar tadi, dicintai oleh Allah, bukan karena kekafirannya, bukan, tetapi karena keimanannya yang akan mengantarkan dia menjadi husnul khotimah. Itu daripada kaitannya dengan orang-orang munafik. Jadi munafik itu ada dua, ada munafik akidah, ada munafik amal. Demikian juga orang mukmin. Artinya apa? Dari keterangan ini kita harus selalu dan selalu berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Karena poinnya hidup itu di situ. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, innal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung bungkasannya. Berapapun kita sedekah, tiap korban 100 sapi, kita sudah haji ping 1000, umroh ping 100, tetapi mati su'ul khotimah, habis itu amal. Tidak ada manfaatnya, belas tidak ada. Kenapa? Sudah tidak terdaftar di dalam buku stambuknya Muslim. Sudah tidak ada di situ. Mau nuntut apa? Saya beramal. Mau nuntut masih apa? Yang dihisap, yang dimizan itu orang Muslim, bukan orang non Muslim, bukan orang kafir yang dihisap. Orang kafir itu tidak usah dihisap, langsung diuncal ke, tidak ada hisap. Jadi yang dihisap itu adalah orang mukmin. Makanya dikatakan di dalam hadis Rasulullah,
bahwasanya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 3, sulusun yadkhulunal jannata bihisabin adim. Ada umatnya Rasulullah sepertiga hisabnya gede sampai sak peniti niku dihisab. Songkondi mbok nggopo pulpen dihisab. Jarum sing dienggo jahit kuwi dihisab. Jarum apa meneh udut itu hisabun adim. Wa sulusun yadkhulunal jannata bihisabin yasir, sepertiga dihisab dengan hisapan yang enteng. Jadi umpama harta kita 1 miliar yang dihisab paling cuma 100 juta. Jadi enteng hisabnya. Ya, jadi tidak dihisab semua. Ada sepertiga dari umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannata bila hisab wala iqab. Ada umat Nabi Muhammad sepertiga itu tidak hisab, tidak iqab. Tidak ada mizan. Artinya apa? Masuk surga gratis, tidak ada hisap-hisapan. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang juga keluarga kita masuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.